Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, orang tua atau wali atau pendamping calon alumni yang berbahagia, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Jana Badra, Senat Universitas Jana Badra, para pejabat struktural, para dosen, dan para karyawan di lingkungan Universitas Jana Badra, dan para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di kampus kebangsaan ini dalam suasana hikmat dan bahagia untuk mengikuti acara wisuda Universitas Jana Badra periode April dan Agustus 2020 tanpa suatu halangan apapun. Hadirin yang berbahagia, kita semua menghadapi situasi yang sangat tidak pasti. Kita tidak tahu sebesar apa dampak yang akan dihasilkan oleh COVID-19. Kita juga tidak tahu kapan wabah COVID-19 ini bisa benar-benar dituntaskan. Tapi setidaknya ada 3 hal penting yang bisa kita garis bawahi sama-sama. Pertama, COVID-19 mengakselerasi sesuatu yang sebenarnya sudah terlihat gejalanya sebelum pandemi tiba. Misalnya, transformasi digital di sektor pendidikan. Sebelum COVID-19, kita sudah sering mendiskusikan gagasan tentang online learning dan digital kampus. Akan tetapi, setelah datangnya COVID-19, mau tidak mau kita harus melakukannya. Tua, muda, milenial maupun kolonial, mau tidak mau harus ikut terlibat dalam transformasi digital ini. Kedua, COVID-19 telah mengajari kita bahwa hidup tidak dapat diprediksi. Tahun lalu kita sudah merencanakan segala sesuatunya sepanjang tahun 2020 ini. Namun, datangnya wabah corona ternyata membuyarkan semuanya. Untuk itu, kita tidak lagi bisa berpikir secara linear. Tak jarang kita harus melakukan pivot, mengubah haluan, mencari jalan-jalan baru, dan mengeksplorasi peluang-peluang yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ketiga, COVID-19 menunjukkan bahwa kepemimpinan di era yang penuh ketidakpastian ini menjadi semakin relevan. Dalam situasi normal, institusi lebih penting daripada pemimpin. Karena dalam institusi terdapat sistem, prosedur, dan rutinitas yang memberi daya dorong bagi institusi. Namun, dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, kepemimpinan yang baik dan kuat lebih diperlukan daripada institusi. Banyak pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan taktis dan sigap di luar pakem yang ada. Dalam kondisi yang serba tidak ideal ini, kita sadar akan pentingnya proses pembelajaran. Terkadang, keputusan yang diambil menguntungkan satu pihak, tapi tidak terlalu menguntungkan bagi pihak yang lain. Tak jarang, pilihan yang dibuat ternyata masih di bawah titik optimal. Tapi dari proses reflektif tersebut, kita akan bisa semakin sedikit melakukan kesalahan di masa depan. Dengan demikian,
kita akan menjadi membuat keputusan yang semakin bijak dan akurat. Para lulusan Universitas Djana Badra yang saya banggakan, untuk pertama kalinya kita harus melalui proses wisuda ini dengan cara yang berbeda. Selama pandemi ini, kita melihat betapa pergolakan besar bisa terjadi di seluruh dunia. COVID-19 bisa merenggut semuanya, pekerjaan kita, harta kita, dan kesehatan kita. Tapi satu hal yang perlu dicatat, COVID-19 tidak bisa mengambil pendidikan Anda. Sebaliknya, pendidikan Anda akan memungkinkan Anda untuk melewati krisis apapun yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan. Angkatan lulusan ini mempunyai pengalaman yang berbeda. Anda semua menyelesaikan tahun akademik dalam kondisi yang tidak normal. Dan dalam kondisi yang tidak normal tersebut, lebih banyak kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan. Untuk itu, Anda perlu berbangga atas jeripayah Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan pencapaian Anda hari ini dan persiapkan masa depan Anda kelak dengan lebih baik lagi. Manfaatkan determinasi, visi, dan kreativitas yang telah Anda gunakan selama ini. Hadirin yang saya hormati, sejarah membuktikan bahwa krisis pada akhirnya akan berlalu. Beragam jenis vaksin COVID-19 telah dikembangkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Semoga saja pandemi ini segera berlalu dan kita semua segera kembali menjalani kehidupan yang normal dan wajar. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa manusia sering melebih-lebihkan dampak yang muncul setelah krisis. Analoginya serupa dengan seorang pasien yang baru melalui operasi penyakit dalam. Umumnya, dokter akan meminta pasien tersebut untuk mengubah pola makannya, berhenti merokok, serta lebih banyak berolahraga. Dalam jangka pendek, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut akan dilakukan. Tapi, dalam 6 bulan berikutnya, sebagian besar dari mereka akan kembali ke kebiasaan mereka semula. Oleh karena itu, setelah COVID-19 ini berlalu, tetap lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang telah Anda peroleh selama pandemi ini. Misalnya, semangat untuk melakukan transformasi, pola pikir yang lateral, serta kepemimpinan yang efektif harus tetap dijalankan. Jangan biarkan pengalaman selama pandemi ini berlalu dengan sia-sia dan membawa kita kembali ke masa lalu yang sama. Akhir kata, selamat dan sukses. Semoga kelulusan ini membawa manfaat bagi diri Anda pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kelulusan ini bukan merupakan akhir perjalanan, tetapi merupakan titik awal untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang terbiasa melakukan transformasi, berpola pikir lateral, serta menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Kepada para orang tua, wali, wisudawan, dan wisudawati, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak dan Ibu yang telah menyelesaikan studi di kampus kebangsaan ini. Dengan selesainya studi putra-putri Bapak Ibu, maka dengan ini mereka kami kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika karena keterbatasan kami belum dapat
ujian semester genap tahun akademik 2019-2020. Penyelenggaraan ujian semester genap tahun akademik 2019-2020, program sarjana S1 dan program magister S2 berdasarkan rapat yudisium tanggal 27 Juli 2020 yang dinyatakan lulus yudisium sebagai berikut. 1. Magister Manajemen 1 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,55 dan rata IPK 3,55 serta rata lama studi 1,91 tahun. 2. Magister Ilmu Hukum 29 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,90 dan rata IPK 3,64 serta rata lama studi 1,83 tahun. 6. Berpredikat ujian. 3. Magister Teknik Sipil 7 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 4,00 dan rata IPK 3,77 serta rata lama studi 1,98 tahun. 4. Fakultas Ekonomi A. Program Studi Manajemen 86 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,90 dan rata IPK 3,35 serta rata lama studi 4,07 tahun. 24 berpredikat ujian. B. Program Studi Akuntansi 16 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,73 dan rata IPK 3,28 serta rata lama studi 4,18 tahun. 2 berpredikat ujian. 3. Program Studi Ekonomi Pembangunan 13 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,84 dan rata IPK 3,26 serta rata lama studi 4,19 tahun. 5. Fakultas Hukum 41 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,92 dan rata IPK 3,31 serta rata lama studi 4,5 tahun. 10 berpredikat ujian. 6. Fakultas Teknik A. Program Studi Teknik Sipil 23 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,82 dan rata IPK 3,17 serta rata lama studi 5,40 tahun. 1 berpredikat ujian. B. Program Studi Teknik Mesin 19 orang dengan indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,65 dan rata IPK 3,12 serta rata lama studi 4,33 tahun. 2 berpredikat ujian. C. Program Studi Teknik Informatika 6 orang, indeks prestasi kumulatif tertinggi 3,91 dan rata IPK 3,00 serta rata lama studi 3,91 tahun. 1 berpredikat ujian. Akhirnya sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa hingga periode Agustus 2020 ini, Universitas Dana Badra telah mewisuda sebanyak 17.578
orang yang terdiri dari 16.949 orang sarjana dan 622 orang pasca sarjana. Yogyakarta